Selamat pagi anak-anak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di hari yang lalu kita sudah membahas mengenai larutan elektrolit kuat. Nah, di sini ada beberapa contoh dari senyawa elektrolit kuat, yaitu asam kuat, basa kuat, dan garam. Di mana asam, basa, dan garam ini dapat terionisasi sempurna. Contohnya kita ambil senyawa asam, yaitu Hi. Nah, ionisasi yang terjadi pada larutan Hi ini akan menghasilkan ion H positif dan ini. Kemudian Cl itu akan menghasilkan H positif dan Cl-. Kemudian untuk senyawa basa akan menghasilkan Na positif dan OH-. Kemudian KOH akan menghasilkan K positif dan OH-. Lalu NaCl akan menghasilkan ion Na positif dan Cl-. Lalu KNO3 menghasilkan ion K positif dan NO3-. Begitulah anak-anak Ibu contoh untuk reaksi ionisasi larutan asam, basa, dan garam. Jadi khusus untuk asam itu selalu menghasilkan H positif, untuk basa itu selalu menghasilkan OH-. Untuk garam ya terurai menjadi ion-ionnya. Nah, larutan elektrolit lemah bisa kamu lihat dari gambar berikut juga menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas, tetapi gerakannya agak lambat dan jumlahnya lebih sedikit. Nah, di sini nanti bola lampu akan nyalanya redup atau mati. Nah, contohnya adalah senyawa CH3COOH. Ini akan menghasilkan CH3COO- dan H positif. Kemudian NH4 ya untuk larutan basa lemah, NH4 positif dan OH-. Lalu untuk garam Ag positif dan Cl-A. Oke, begitu untuk beberapa contoh reaksi elektrolit lemah. Kemudian elektrolit lemah ini kesimpulannya gas yang dihasilkan itu sedikit, nyala lampunya redup atau mati, berarti itu menyatakan elektrolit lemah. Mengapa? Karena elektrolit lemah sebagian molekulnya terurai menjadi ion atau terionisasi tidak sempurna, sehingga nanti persamaan reaksinya akan ditandai seperti ini. Ya, jadi persamaan reaksinya ditandai seperti ini. Kita tandai dengan reaksi nih, ada dua arah. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi bahwa tanda dua arah ini juga dapat dituliskan seperti ini ya. Nah, satu, oke, satu lagi. Nah, ini boleh, ini sama pengertiannya ya. Nah, kita lanjut lagi untuk berikutnya adalah mengenai senyawa dalam ion. Nah, dalam wujud padatan, senyawa ion itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena padatan ion tidak bergerak bebas. Kalau dalam bentuk lelehan dapat mengantarkan listrik. Kenapa? Karena lelehan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, dibandingkan dengan ion dalam zat padat. Nah, ini sesuai dengan teori Pante-Arrhenius. Nah, kalau dalam bentuk larutan berarti senyawa tersebut atau zat-zat tersebut dilarutkan dalam air. Nah, ini dapat mengantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas ya. Lalu senyawa elektrolit dalam kovalen polar itu kalau dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan listrik karena ionnya atau molekulnya netral, bersifat polar ya. Meskipun bersifat polar itu molekulnya netral, contohnya HCl dan CH3COH. Kalau dalam bentuk lelehan itu tidak dapat mengantar listrik karena molekulnya netral, meskipun dapat bergerak bebas. Tetapi dalam bentuk larutan ya atau zat-zat tersebut dilarutkan itu dapat mengantarkan arus listrik. Karena larutan-larutan molekul itu dapat terhidrolis menjadi ion dapat bergerak bebas. Demikianlah anak-anak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu ulang-ulang dan silakan kamu catat sebagai catatan di sini. Terima kasih. Salam sehat.